Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas video mengenai sasaran terpilih yang dilakukan oleh seorang sniper. Melanjutkan video sebelumnya mengenai sniper one shot one kill. Sekarang mari kita lanjutkan target mana saja yang menjadi prioritas utama para pasukan khusus ini. Kecepatan bukanlah yang utama, yang penting dia bisa melacak, mengintai, dan mengeksekusi sasaran dengan tepat. Untuk itu, dia juga dilatih mampu menembus markas lawan walau dengan penjagaan yang ketat. Suatu siang di padang rumput dekat fasilitas pelatihan komando cadangan Amerika Serikat di Front Hunter Liggett, California, Clark, seorang tentara bayaran yang baru saja mengantungi kontrak menumpas jaringan pengedar obat bius di Kolombia, tengah menunggu seseorang yang ditunggu berjanji akan datang dengan cara tak biasa. Chavez, begitu nama orang ini, akan muncul bak siluman. Dia akan mendekat secara tersamar. Ini sekaligus untuk uji kemampuan. Chavez akan jadi pelindung pasukan pemburu pengedar obat bius di belantara Kolombia. Dengan kualifikasi sniper dari posisi menyendiri, dia akan mengeliminir milisi kartel yang berniat membokong. Tugas tersebut sesungguhnya bukan hal yang luar biasa. Sebagai sniper, ia telah dilatih mampu melacak sasaran dan menembak tepat dalam jarak ratusan meter. Berhasilkah Chavez mendekati Clark tanpa ketahuan? Cuplikan dalam adegan film Clear and Present Danger yang dibesut dari novel karya Tom Clancy ini ternyata tak menampakkan secuil pun kelemahan sniper Amerika Serikat tersebut. Chavez mampu melakukan dengan sempurna dan bahkan berapa kali berhasil menembak tepat lempengan metal kecil di sisi kanan Clark. Tanpa diduga, infanteri berpangkat sersan itu ternyata sudah berada dalam jarak amat dekat. Ia mengendap dengan jubah kamuflase ghillie suit, lengkap dengan rerumputan di atas kepalanya. Chavez bergerak melata bak ular, sejengkal demi sejengkal, sehingga memang amat sulit untuk diketahui. Tapi itu hanya di film, jangan-jangan berlebihan ya, atau memang seperti itulah kemampuan sniper. Benar mas, seperti itulah memang sniper, ungkap seorang anggota Detasmen Bravo 90, pasukan elit dari Korps Kopkas TNI AU kepada majalah Angkasa. Dengan demikian, tambahnya kecepatan bukanlah yang utama, karena baginya yang terpenting adalah bisa melacak, mengintai, dan bisa mengeksekusi sasaran secara tepat dan akurat tanpa diketahui lawan. Sehingga bukan tak mungkin kalau untuk keperluan itu, dia bisa bergerak selama berhari-hari walau hanya di daerah terbatas. Itu karena mereka harus memilih tempat yang cocok untuk mengintai, membidik, dan menembak. Ada kalanya seorang sniper bergerak sendirian, tetapi ada pula doktrin militer yang menggariskan dia harus ditemani pendamping. Sniper militer versi Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara maju misalnya kerap terdiri dari seorang penembak atau shooter dan seorang pembidik atau spotter. Efek psikologis. Lebih jauh, sniper atau yang biasa disebut juga penembak senyap, penembak jitu atau penembak gelap, dan juga penembak ruduk adalah pemburu sekaligus pembunuh terlatih yang dirancang untuk misi menurunkan moral dan semangat lawan. Dikatakan terlatih karena seorang sniper ideal mampu menembak setiap peluru untuk satu nyawa, alias one shot one kill. Untuk itu, seorang sniper memang harus sabar. Tambah anggota Den Bravo 90 itu lagi. Peter Brock Smith mengatakan pada keadaan kritis sekalipun ia tak boleh panik dan bertindak terburu-buru. Dan kalaupun telah berhasil melacak sasaran, yang bersangkutan pun juga tak boleh langsung menembak. Ia perlu mengintai lebih dahulu sasaran beberapa lama, mempelajari kebiasaannya walaupun sasaran sudah terkunci dalam bidikan teleskop. Sedemikian selektifnya, maka jangan heran jika nilai sasaran yang berhasil dirobohkan oleh seorang sniper kadang lebih jauh tinggi dibanding yang ditumbangkan oleh sekumpulan pasukan. Peter bahkan pernah membandingkan timpangnya jumlah korban tersebut dalam sebuah pertempuran. Dalam Perang Vietnam misalnya, pasukan Amerika Serikat pernah mengumbar lebih dari 20.000 peluru untuk seorang tentara Vietnam Utara, sementara seorang sniper cukup melepaskan 13 peluru untuk menumbangkan 10 sasaran terpilih. Skill tentu andalan utama, namun pilihan atas senapan juga tak kalah penting. Dalam kaitan ini, kini paling tidak ada 3 senapan yang amat diandalkan. Ketiga senapan adalah M21 andalan Amerika Serikat,
M40 andalan Korps Marinir Amerika Serikat, dan L96 atau AW andalan Inggris. Ketiga senapan berasal dari jenis bolt action. Penggunaan sniper sendiri pada kenyataannya telah membukukan sejarah yang cukup panjang. Pada abad ke-16 misalnya, seorang sniper pernah diperintahkan menembak Louis XIV, seorang kesatria Prancis. Korban langsung terjengkang meski telah memakai baju lapis metal anti peluru. Pada tahun 1777 juga pernah tercatat upaya pembunuhan yang cukup legendaris. Dengan Kentucky Rifle-nya, Timothy Murphy dari Amerika Serikat berhasil menembak Simon Fraser, seorang jenderal Angkatan Darat Inggris dengan jarak 460 meter. Terbunuhnya Fraser membuat pasukan Inggris di Amerika terganggu dan pertempuran dimenangkan pihak pemberontak. Dalam perkembangannya, sejarah sniper juga menampilkan sosok profil yang masih masyhur hingga kini. Katakan saja mereka itu Simo Häyhä dalam Winter War pada tahun 1939 hingga tahun 1940-an, berhasil menembak 542 tentara Uni Soviet. Vasily Zaitsev, Battle of Stalingrad, berhasil menumbangkan 242 tentara Jerman. Dan terakhir, Carlos Hadcock, Perang Vietnam, berhasil membungkam 93 tentara Vietnam Utara. Korban biasanya memang pucuk pimpinan atau komando dari sebuah kesatuan. Namun dalam beberapa kondisi bukan tak mungkin justru yang berpangkat rendah dalam serangan ambush terhadap iringan-iringan kendaraan militer. Misalnya, pertama yang akan dipilih adalah pengemudi, sementara sasaran berikutnya adalah personel radio komunikasi, barulah pimpinan rombongan. Pengemudi dipilih agar iring-iringan berhenti, sementara bagian radio jadi pilihan kedua agar serangan tak dilaporkan ke markas. Namun demikian, seperti diungkap dalam wikipedia.com, setiap angkatan bersenjata dari berbagai negara bisa saja memilih doktrin, setting tugas, dan taktik yang berbeda. Hanya yang jelas intinya tugas mereka secara umum nyaris baku, yakni mengurangi kemampuan lawan dengan cara mengeksekusi sasaran terpilih yang bernilai tinggi. Itu sebabnya dimanapun ia bekerja, seorang sniper pasti amat ditakuti lawan. Ia akan menjadi pencabut nyawa terutama bagi pimpinan dan komando pasukan. Ia bisa muncul tiba-tiba walaupun harus membungkus penjagaan ketat hingga jauh ke garis musuh. Semoga informasi mengenai sasaran terpilih para sniper ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Tonton juga episode ketiga mengenai perjalanan sniper dari masa ke masa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi penting mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.